Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Melvi Hasanuddian dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas tentang contoh soal perhitungan dari part per million atau ppm. Selamat menonton. Baiklah, kita akan lanjutkan bagaimana menghitung ppm. Dalam hal ini kita akan coba perlihatkan ada 3 contoh soal menghitung ppm, menghitung massa yang dibutuhkan, dan menghitung volume yang dibutuhkan. Sekarang kita coba untuk berlatih dengan contoh soal yang saya berikan. Ini ada beberapa soal cerita yang nanti teman-teman harus pahami bagaimana menyelesaikan soal berikut. Kita lihat sekarang ya. Seorang apoteker bagian quality control industri farmasi menentukan kadar sediaan injeksi fluconazole. Katanya tahapan awal dari pengujian dilakukan membuat larutan induk standar fluconazole PPFI atau baku pembanding farmakope Indonesia. Pembuatan larutan induk dilakukan dengan menimbang sebanyak 0,3 gram standar yang dilarutkan dalam larutan fase gerak, air, dan asetonnitril. Perbandingannya 4:1 sebanyak 250 mili. Berapa ppm konsentrasi larutan tersebut? Jadi pertanyaannya adalah kita mencari tahu. Nah, biasakan memang kalau menghitung cepat kita bisa hitung set gitu ya. Tapi kalau seandainya hitungnya sekarang masukkan saja dulu. Yang diketahui apa? Massa ya, massa dari standar yang kita bikin. Massa berapa? 0,3 gram. Volumenya berapa? 250 mili. Yang ditanya adalah apa? ppm konsentrasinya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jawab. ppm itu apa? Tadi dinyatakan dalam massa dalam miligram dibagi dengan volume dalam liter ya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan masih dalam gram, berarti kita konversikan gram ke miligram. Berarti 0,3 gram dikalikan berapa tuh teman-teman ya? 0,3 gram dikalikan 1000 ya, karena miligram ke miligram itu adalah dikalikan 1000. Maka 0,3 dikalikan 1000 jawabannya adalah 300 miligram. Sekarang kita lihat lagi. Ini sudah dalam liter belum? Belum. Ya, karena masih dalam mililiter. Kecuali tujuan kita mau dirubah ke mikrogram, ya bisa pakai mililiter. Tapi kalau saatnya mau tetap dirubah ke liter, maka 250 ml itu sama dengan berapa? Liter. Kan kalau tidak salah ya, mililiter ke liter itu dibagi 1000. Jadi maka 250 dibagi 1000 jawabannya adalah 0,25 liter. Tinggal kita masukkan dari tadi 300 mg dibagi 0,25 liter. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1200 ppm. Ini soal yang pertama, kita mencari tahu ppm-nya. Selanjutnya, nah kita baca lagi soal yang kedua. Seorang bagian quality control sedang melakukan pengujian kadar tablet metformin 500 mg. Penetapan kadar dilakukan dengan metode KCKT. Sebelum dilakukan analisis terhadap sampel, dibuat terlebih dahulu larutan stok standar 500 ppm sebanyak 50 ml. Berapa jumlah gram standar yang diperlukan untuk membuat larutan tersebut? Nah, jangan sampai terkecoh ya. Dalam hal ini tujuannya apa? Kita lihat sekarang. Nah, kalau kita lihat diketahuinya, oke ya, massa sediaan itu berhubungan langsung nggak? Ya,
Tidak ya. Jadi kalau di sini yang kita lihat adalah ppm-nya berapa? Adalah 500 ppm. Kemudian volumenya berapa? 50 ml. Ditanyanya berarti yang ditanya apa? Berapa gram? Oke. Yang kita cari. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau yang 500 mg ini bagaimana? Itu tidak berhubung dengan konteks soal yang kita kerjakan. Yang kita perlukan untuk menentukan massa itu apa rumusnya? Yang ditanyakan massa yang diperlukan. Berarti kan jawabnya adalah, sekarang balikin lagi rumus ppm awal tadi. ppm sama dengan miligram per liter. Kalau yang dicari adalah masanya, maka rumusnya berubah menjadi miligram ppm dikalikan liter gitu ya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Nah, ppm dikali liter. Sekarang apa yang kita butuhkan untuk menjawab ini? Berarti butuh informasi ppm, butuh informasi liter. Sekarang kita lihat di bagian diketahuinya. ppm-nya berapa? 500 ppm. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang volumenya dalam 50 mili. Sudah sesuai belum? Karena yang diminta adalah dalam liter. Berarti volumenya harus kita konversikan menjadi berapa? Nah, 50 mili dibagi 1000 jadinya berapa? 0,05 liter. Karena ingat ya, mililiter ke liter itu kan dibagi 1000 konversinya. Nah, sekarang kita tinggal jawab saja ya teman-teman. Berarti 500 ppm dikalikan 0,05 liter. Oke, jawabannya adalah 25 apa? Yang ditanyakan miligram. Kita baca lagi soalnya. Yang diminta dalam gram masanya, berarti miligram ke gram kita konversikan. Ya. Miligram ke gram itu diapakan? Ya, yaitu dibagi 1000 konversinya. Berarti 25 dibagi 1000. Jawabannya adalah 0,25 gram. Nah, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya bagaimana kita mencari tahu massa yang kita perlukan dari informasi ppm dan volume yang sudah diketahui. Soal selanjutnya, nah, kita akan menjawab tentang menghitung ppm, di mana dalam hal ini ppm ini dikonversikan ya. Kita mencari tahu berapa mililiter pelarut yang kita butuhkan. Nah, untuk menjawab ini, kita coba baca dulu soalnya. Seorang apoteker, bagian quality control sebuah industri farmasi, akan menentukan kadar piridoksin HCl menggunakan instrumen KCKT katanya. Pengujian ini dilakukan berbasis standar eksternal menggunakan piridoksin HCl BPFI atau baku pembanding farmakope Indonesia. Membuat kurva baku dilakukan dengan pembuatan larutan stok sebesar 100 ppm dengan massa standar piridoksin yang ditimbang sebanyak 25 mg. Tentukan berapa mililiter pelarut yang dibutuhkan untuk membuat larutan stok tersebut. Nah, kalau di sini kita berarti menentukan volume yang dibutuhkan untuk melarutkan, ya, untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan dari massa yang kita miliki. Kita bikin lagi aja. Diketahuinya adalah ppm-nya berapa yang mau dibikin? 100 ppm. Massa adalah 25 mg. Yang ditanya adalah volume. Jawabnya bagaimana? Gitu ya. Kita masukkan lagi. ppm sama dengan apa? Miligram per liter ya, atau massa dibagi volume. Nah, sekarang kalau yang dicari adalah liternya gitu ya, atau volumenya, maka rumusnya berubah menjadi miligram dibagi ppm. Nah, masukkan sekarang ya. Miligramnya berapa? Ya, ini konversi rumus ya.
25 mg dibagi ya 100 ppm. Kalau mau dinyatakan ppm, kalau misalnya teman-teman merasa kebingungan bisa juga seperti ini. 25 mg dibagi 100, nah miligram per liter ya, sama kan? Miligram per liter. ppm itu kan miligram per liter gitu ya. Berarti 25 dibagi 100. Ini kan habis coret-coret. Nah, berarti 25 dibagi 100. Jawabannya adalah 0,25 liter. Karena yang ditanya ini apa? Dalam mililiter. Maka kita konversikan lagi, yaitu dikonversikan dalam mililiter. Kalau liter ke mililiter itu dikali 1000 berarti ya. 0,25 dikali 1000. Jawabannya adalah 250 ml. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kebayang atau bisa menghitung terkait untuk konsentrasi ya. Kita menghitung volume ya dari informasi ppm dan massa yang sudah diketahui. Semoga bermanfaat contoh-contoh soal ini, dan teman-teman jika memang penasaran kita bisa diskusi di kolom komentar. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.